Nama saya Martin Azhar. Kebetulan di Solarion betul sejak tahun 2021 tadi disampaikan Bu Justin. Saat ini sebagai aset manajemen. Jadi saya bergabung sebagai solar PV engineer awalnya. Namun baru bertransisi ke aset manajemen itu sekitar 2 bulan lalu. Kurang lebih kerjaan saya lebih banyak maintenance, bukan maintenance, monitoring aset di Solarion. Jadi udah nggak banyak lagi ke site, tapi lebih banyak monitoring performa, lalu juga ngurusin operation and maintenance-nya, seperti itu. Ya, baik. Jadi mungkin introduksi dulu terkait dengan perusahaan saya, karena ini akan sangat masuk akal terkait dengan penjelasan saya nanti. Jadi Solarion itu adalah project developer, di mana kami ini sudah dimulai sepak terjangnya sejak tahun 2018, namun baru establish timnya secara kokoh itu di tahun 2021. Saya juga bergabung di awal 2021, jadi memang baru take off-nya itu awal tahun 2021. Dan tahun 2023 ini kami sudah punya pipeline dan juga project accomplished sebesar 50 megawatt plus untuk PLTS on grid. Lalu juga ada SCADA monitoring system yang dedicated sendiri. Kemudian ada pabrik panel surya dan juga rekanan strategis untuk project dan partner lainnya. Jadi kurang lebih developer itu adalah perusahaan yang own the project, yang punya projectnya. Jadi kita mengguide klien supaya klien tuh pasang PLTS di lokasinya. Skemanya macam-macam. Yang paling umum itu adalah namanya pabrik rental agreement. Jadi itu tuh adalah skema di mana klien itu nggak bayar apapun, namun kita akan investasi di instalasi PLTS-nya. Nah, kenapa aset dan maintenance itu penting? Karena kita akan billing, kita akan menagih hasil produksi PLTS klien tiap bulan. Dan itu dan maintenance sangat penting karena kita harus menjaga supaya produksinya PLTS itu optimal di setiap waktu. Dan billingnya juga maksimal, sehingga revenue yang didapat oleh Solarion dari klien itu juga maksimal. Kita nggak buang-buang investasinya, seperti itu. Jadi memang tahap operation and maintenance merupakan tahap yang cukup penting selain engineering, procurement, and construction. Seperti itu. Itu kurang lebih. Jadi background-nya adalah perusahaan Solar ini merupakan developer dan juga project owner. Jadi kita punya own project-nya sampai puluhan tahun ke depan dan akan terus di-maintain. Tiap bulan kita akan tagih billing ke klien. Seperti itu. Itu untuk introduction Solarion. Hari ini kita akan bahas dua hal, yaitu solar PV modulnya sendiri dan kemudian baterainya. Mungkin di Solarion itu saat ini belum ada project rental agreement yang pakai baterai. Namun semuanya hanya on grid ya, yang PLTS. Namun saya akan coba sedikit provide soal baterai berdasarkan pengalaman saya tadi di laboratorium manajemen energi ketika saya masih kuliah, di mana saat itu saya handle baterai untuk kendaraan listrik yang menurut saya lebih yang menurut saya, maaf ada ibu saya, ini saya lagi di rumah lagi berangkat nanti siang. Jadi emang jadi pengalaman saya di baterai kendaraan listrik itu bisa dibilang lebih lebih apa ya, lebih robust dibanding PLTS. Kenapa? Karena kendaraan listrik baterainya cycle-nya lebih 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 banyak, maksudnya lebih perubahan nilai arus dan tegangannya lebih drastis dibanding PLTS yang kurang lebih hanya ada satu cycle tiap hari. Dan PLTS sendiri kan baterainya kurang lebih juga nggak begitu banyak ya perubahan terkait dengan powernya, jadi lebih stabil dan lebih tahan lama dibanding kendaraan listrik. Seperti itu. Ini dua hal yang akan saya jelaskan. Nah, pertama saya akan jelaskan soal panel surya dulu, modul PV. Jadi sebelum jelasin proses maintenance-nya, saya akan coba jelasin terkait dengan degradasi yang terjadi pada modul itu sendiri. Jadi degradasi itu pasti terjadi, dan ada dua hal yang memicu degradasi itu sendiri. Pertama adalah degradasi di tahun pertama, itu ada light induced degradation, di mana itu merupakan degradasi ketika modul PV itu terkena cahaya pertama kali. Itu akan turun sekitar 1% sampai 2% di tahun pertama. Yang kedua adalah degradasi tahunan yang terjadi karena ada degradasi di internal modul PV itu sendiri, baik di wafernya ataupun di busbarnya ataupun pada dioda bypass di panel surya. Nah, reaksi kimia yang terjadi selama periode operasional
modul PV ini nggak bisa ditanggulangi, jadi emang pasti akan turun performanya dan nggak akan bisa kita up, nggak akan bisa kita enhance, kita improve, dan ini pasti akan turun di tahun ke-25, tahun ke-30 hingga menjadi 87%. Seperti itu. Next, nah ini merupakan operasi dari sel PV itu sendiri. Jadi mungkin ini udah tahu ya teman-teman terkait dengan terminologi IV curve, di mana di modul PV itu mereka punya standar terkait dengan tegangan dan arus yang harus di achieve ketika si modul itu kena iradiasi dan juga temperatur tertentu. Nah, ini merupakan grafik performa modul PV dan harus dianalisa tegangan dan arusnya. Temperatur dan iradiasi sangat penting karena akan menjadi struktur penentu dalam penggambaran grafik ini sendiri. Dan ini berbeda-beda tergantung dengan temperaturnya dan arusnya. Ini gambar di sebelah kanan bisa dilihat. Kalau misalkan temperaturnya lebih rendah, maka tegangannya lebih tinggi, tegangan VOC-nya, open circuit. Efeknya adalah ketika temperatur lebih rendah, temperatur modul PV-nya, permukaannya, dia akan punya luas area yang lebih besar di IV curve. Nah, luas area yang lebih besar ini berarti dia akan mensuplai power lebih banyak. Jadi kesimpulannya, si modul PV ini justru memiliki performa lebih baik ketika berada di lingkungan yang sejuk. Jadi nggak serta-merta kalau panas terus dia punya output yang bagus, nggak gitu. Karena PV butuh lokasi yang sejuk, namun iradiasi yang banyak. Nggak, mereka bukan butuh cahaya matahari yang banyak dan temperatur yang tinggi, bukan. Jadi harus dijaga supaya temperatur tetap cool dan juga iradiasinya cukup tinggi. Jadi bedakan iradiasi dengan panas ya, karena iradiasi yang tinggi nggak berarti dia panas, dan itu hal yang sama untuk sebaliknya. Nah, ketika maintenance kita harus mengcompare IV curve yang terjadi di lapangan dengan IV curve yang ada di data satu komponen. Kalau misalkan ada perbedaan di nilai current dan voltage-nya dan itu signifikan, berarti di situ ada defect di modul surya dan harus ditanggulangi dengan baik. Mungkin juga kalau itu terjadi warranty-nya akan aktif sehingga bisa diganti itu si modul PV-nya seperti itu. Nah, ini inspeksi yang pertama untuk modul PV. Jadi ini diukur tegangan dan arus dari string modul PV. Jadi di gambar kiri ini ada 4 pengukuran. Yang pertama kabel plus dengan ground, lalu kabel negatif dengan ground, lalu kabel positif ke negatif, dan terakhir mengukur arus yang keluar dari string begitu. Nah, nanti di laporan itu akan di recap per inverter. Jadi PV1 string 1 hingga string 10, misalkan inverternya ada 10 input, maka 10-10-nya harus diukur 4 variabel tadi, positif ke ground, positif negatif, dan negatif ke ground, serta arus listriknya. Di sini bisa dilihat kalau misalkan semuanya hampir stabil ya, tegangannya di mana berada di angka 640 sekian. Dan juga output arus keluaran juga nggak beda jauh, hanya berkisar 8, hingga 9 ampere. Jadi bisa dibilang kalau dari hasil perhitungan dan pengambilan data ini, semuanya stringnya masih oke, masih beroperasi dengan baik. Nggak ada yang defect, nggak ada modul yang mengalami kerusakan. Iya, itu aja. Next, ini adalah inspeksi yang kedua, inspeksi fisik. Jadi selain mengukur, kita juga harus melihat secara visual terkait dengan instalasi kabel. Di sini ada 2 kabel yang keluar, netral atau mungkin kita bilangnya ground ya, protective earth, bukan netral. Kemudian ada kabel positif dan kabel negatif. Kedua kabel juga harus diperiksa karena akan berhubungan dengan supply power yang disuplai dari PLTS ke inverter, dan ini harus jaga kondisinya. Kalau misalnya udah ada yang defect, udah ada yang terkikis, itu harus diganti gitu. Berikutnya ada inspeksi visual di atas modul PV-nya. Ini ada 2 case yang saya kasih lihat. Ini untuk yang pertama yang floating dan yang kedua itu yang rooftop. Yang floating ini
yang gambar sebelah kiri bisa dilihat kalau ada beberapa, saya nggak tahu ini apakah kapur ataukah pasir, saya nggak tahu. Itu ada di atas modul PV-nya. Dan lalu ada ikan. Jadi di sini pas inspeksi ada ikan yang mungkin entah itu terangkat bersama burung ketika mereka ambil makan, atau mungkin ikannya juga loncat ke permukaan PV-nya, nggak tahu. Nah, ini harus disingkirkan karena akan mengakibatkan shading yang micro di modul PV-nya dan menurunkan performa. Karena kalau misalkan satu modul PV itu udah turun performanya, maka performa modul PV yang di string yang sama itu akan juga ikut turun, nggak akan dikompensasi. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu relatif lebih aman karena di rooftop. Nah, eh, inspeksi visualnya juga berlaku untuk melihat potensi shading. Di mana kalau misalkan ada pohon yang daunnya udah cukup rimbun, itu harus dipangkas. Dan kalau misalkan ada bangunan yang berdiri di sekitar site dan nggak bisa digugat konstruksinya, kayak mungkin itu punya pabrik lain atau punya perusahaan lain yang dibangun dan mengakibatkan near shading, maka kita harus memindahkan modul PV-nya ke lokasi yang lain supaya tetap terjaga performanya. Terakhir untuk modul PV itu pengecekan temperatur ya dengan menggunakan thermal cam. Di sini saya juga ambil dua case, yang di rooftop yang di kiri dan yang di floating yang kanan. Ini memakai thermal cam dengan brand FLIR. Kita tembak ke modul PV-nya. Di sini akan terlihat temperatur modul PV dan juga estimasi angkanya. Di sini mungkin hingga sampai 51 derajat Celcius untuk temperatur permukaan. Nah, di sini ini berguna sekali karena akan mengecek terkait dengan hotspot yang terjadi di modul PV. Kalau misalkan ada hotspot, dia sebetulnya belum rusak ya, belum defect. Sorry, dia belum rusak, namun mengindikasikan bahwa itu sudah defect, di mana mungkin ada bubble, ada gelombang yang masih tersisa ketika proses manufacturing, sehingga dia akan mengakibatkan eh, dia akan mengakibatkan itu short, akan meledak di kemudian hari. Nah, itu kan harus dijaga ya hal-hal seperti itu. Nah, itu bisa ditanggulangi ketika inspeksi menggunakan thermal cam. Seperti itu. Nah, string yang terindikasi punya hotspot itu modulnya harus disingkirkan dan dievakuasi ya dari string yang dari modul PV yang lain di string tersebut. Karena kalau misalkan ada short di satu panel, kemungkinan kebakaran kan besar ya dan akan menyambar ke panel yang lain di sebelahnya, dan bisa-bisa satu string itu semuanya hilang. Maka harus di evacuate secepatnya. Nah, mungkin terakhir untuk yang modul PV itu adalah jadi semua sistem itu udah kita oper ke cloud ya, udah kita oper ke dashboard. Jadi kita tahu performa PLTS itu nggak harus dengan datang ke site, nggak harus dengan mengukur langsung dengan multimeter atau multitester, cuman udah bisa kita monitor di dashboard, baik itu dashboard si inverternya ataupun dashboard milik sendiri. Di sini saya coba show hasil monitoring untuk yang daily, yang kiri, dan hasil monitoring untuk monthly, yang sebelah kanan. Jadi ini satu hari yang sebelah kiri, yang di kanan 1 bulan. Nah, inspeksi di sini nih cukup penting karena di sini kita bisa determine apakah kita perlu corrective maintenance atau enggak. Jadi sebelumnya semua proses pengecekan di lapangan yang tadi sudah dijabarkan itu adalah uh, preventive maintenance, di mana kita menjaga supaya sistemnya itu uh, tidak akan terjadi kecelakaan atau nggak mungkin ada isu dengan sistem. Maka harus di-prevent, harus dicegah dengan cara apa? Tadi, dengan ngecek modul PV-nya, ngecek kabelnya, ngecek suhu dengan thermal cam. Nah, kalau misalkan ada isu di monitoring ini, di mana mungkin di sini kita bisa lihat ketika temperaturnya, ini jam 9 ya, jam 9 iradiasinya cukup bagus, cuman dia ada drop nih di PV output. Nah, ini bisa bisa kita note, dan kalau ini berlangsung rutin setiap hari, kita bisa curiga, wah ini jangan-jangan ada shading atau mungkin ada sesuatu yang mengakibatkan performa di menit kesekian turun. Mungkin pabriknya sempat shutdown atau mungkin ada penurunan beban listrik, maka suplainya juga turun. Nah, itu harus dipertimbangkan.
Kemudian di sebelah kanan kita lihat di sini bahwa ada satu hari yang hilang untuk iradiasinya. Nah, ini mungkin bisa dicek apakah mungkin sinyal atau kabel Modbus-nya weather station itu masih bagus, atau mungkin ada yang terlepas dari data logger. Nah, itu bisa dicek. Dan kalau misalkan emang ada problem, ada corrective maintenance. Seperti itu. Nah, inspeksi remote ini merupakan kunci dalam pengelolaan aset. Jadi seperti yang sudah dijelasin saya tulisan sebelumnya soal aset manajemen. Karena dalam skema bisnis rental agreement itu billing dilaksanakan berdasarkan energi yang diperlihatkan di dashboard ini. Jadi misalkan kita tiap bulan mau ngasih billing ke klien, kita ngecek, oh bulan ini ada 22,28 megawatt hour energi yang kita supply. Nah, dikalikan dengan tarif listrik yang sudah kita deal sama klien di awal, itu kita bisa ngebill, kita bisa nagih ke klien. Kalau seandainya ada 2 hari atau 3 hari yang hilang datanya, berarti kan revenue kita turun. Dan pada akhirnya investasi yang telah kita pertimbangkan di awal itu, bahwa kita akan misalkan break even point di tahun ke-8, itu kemungkinan akan miss. Nah, itu sih. Jadi kita harus tetap menjamin supaya sistem itu nyala, dan nyala dengan baik ya, bukan nyala aja, harus optimal operasionalnya. Nah, di sini ada beberapa parameter seperti PR, performance ratio, lalu energy yield, dan juga data cuaca yang bisa kita ambil dari monitoring ini. Mungkin itu dulu yang buat PV. Ada yang mau bertanya nggak dari teman-teman sebelum lanjut ke baterai? Ya, mantap sekali nih penjelasannya nih ya. Gak sedikit kami tadi diskusi di kantor RISD. Oke, Mas Fahmi, adakah teman-teman yang mau bertanya sebelum ke baterai? Ini dulu. Mungkin untuk mengingatkan juga untuk teman-teman yang ada pertanyaan terbaiknya dari RISD akan menyiapkan sedikit souvenir. Mungkin meminta bantuannya juga Pak Amar untuk nanti memilih salah satu penanya terbaik. Untuk Baik. Yang resen. Irul. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, dengar Mas. Oke, siap Mas Amar. Jadi di sini saya ingin bertanya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya solar panel ini lebih cocok ditempatkan di daerah yang memiliki suhu sejuk. Ya. Dan karena penghasilan dayanya itu bisa lebih optimal. Bagaimana kalau solar panel ini ditempatkan di suhunya itu yang minus ya, misal di daerah yang punya iklim dingin atau salju gitu misal, itu gimana Mas? Oke, mungkin itu aja. Oke. Mau ada yang lain atau langsung dijawab aja, Bu Justin? Atau mungkin ada teman-teman yang lain dari PVP Banda Aceh? Ini sambil nanti menunggu sekalian yang baterai mungkin ya Mas. Oh gitu ya. Kita lanjut aja berarti ya Bu. Boleh. Jawab dulu sambil kemudian nanti ke baterai. Nanti mungkin akan ada. Tadi dengan Mas siapa nanya? Yegi. Yegi. Oh Yegi. Oke. Ya. Oke, saya lanjut dulu berarti ya. Ya, jadi untuk baterai sendiri, yaitu BESS, di sini ada beberapa istilah yang pengen saya luruskan ya. Jadi di baterai itu ada beberapa komponen. Pertama ada dia sel, lalu ada modul, lalu ada rak atau mungkin pak baterai. Nah, sel itu biasanya cukup kecil, mungkin sebesar baterai-baterai yang kita pakai biasanya buat remote TV, atau mungkin buat main Tamiya, atau mungkin buat main remote control lainnya. Itu dia yang 18650 yang kecil. Mungkin yang seukuran baterai A2 atau A3. Itu biasanya disebut sel baterai. Lalu sel yang dikombine menjadi mungkin ada 8 sel yang disusun secara seri atau paralel. Biasanya sih paralel untuk mengejar tegangan yang tinggi. Itu disebut sebagai modul.
Jadi ada beberapa rak atau beberapa stack modul yang disusun nanti di dalam si baterai pack atau baterai rak seperti yang ada di gambar ini. Nah, baterai sendiri itu nggak cukup untuk bisa memiliki performa yang baik karena kita butuh lagi-lagi butuh komponen untuk bisa monitoring performa baterainya. Nah, di sini ada baterai management system yang pada tugas akhir saya kemarin itu saya buat untuk baterai di kendaraan listrik. Lebih tepatnya di sepeda listrik. Kemudian ada junction box yang mungkin sifatnya lebih sama seperti DC combiner box ya, yang ada fuse, lalu ada switch-nya juga. Ini sama untuk safety protection. Dan kemudian dengan ini aja seluruh komponen baterai dan BMS dan junction box-nya akan komplit jika digabungkan dengan energy management system dengan si dashboard tadi dan juga power conversion-nya. Mungkin ada PCS unit untuk bisa mengkonvert dari listrik DC ke AC, tegangan rendah. Seperti itu. Nah, ini beberapa nomenklaturnya, ada sel, modul, dan juga rak. Dan juga ada BMS dan junction box. Nah, tadi kita bahas soal degradasi PV ya di awal. Sekarang saya juga bahas mengenai degradasi baterai. Nah, jadi sama seperti PV, baterai itu akan terdegradasi seiring berjalannya waktu. Degradasi ini dipengaruhi sama material yang ada di baterainya. Jadi kalau kalian tahu baterai itu ada baterai kering, aki, ada juga baterai yang lead acid, ada juga baterai yang Li-ion. Sekarang juga ada baterai redox flow ya, redox flow baterai. Itu baru sih. Itu juga kurang tahu detail. Nah, kesehatan baterai itu dijelaskan dengan variabel nama state of health. Nah, ini akan terus turun nilainya sering bertambahnya siklus baterai. Nah, ini di sebelah kiri ada contoh dari paper apa saya lupa yang saya ambil buat dokumen presentasi TA saya. Ini 3 gambar saya pakai di presentasi TA saya dan kayaknya masih relevan dengan yang saya jelaskan sekarang. Jadi ini ada degradasi di cycle ke 0 hingga cycle ke 1000, di mana SOH-nya itu turun dari 100% hingga 60%. Jadi turun 40% dalam waktu kurang lebih 1100 cycle. Nah, turunnya pun juga nggak linear, jadi di awal tuh akan linear hingga mungkin siklus ke 800, namun akan turun drastis dari 800 ke 1000. Nah, kayak gimana sih degradasinya? Jadi ada saya di sini nggambarin pakai 2 hal ya. Ada yang terjadi karena pelapisan litium. Ini saya contoh untuk baterai lithium ferrofosfat LFP, kalau nggak salah gambarnya. Jadi ada litium, di mana di sini ada lapisan litium yang terbentuk di zat aktif padat. Ini bisa katoda ataupun anoda di baterai. Sorry, ini berarti anoda karena ada pengontrolan anoda serangannya. Lalu juga ada masuk ke zat asam, lalu juga ada lapisan SEI. SEI itu adalah solid electrolyte interface. Nah, jadi pelapisan di sekitar anoda ini itu akan mengakibatkan proses reaksi reduksi dan oksidasinya terhambat antara katoda dan anoda. Sehingga baterai itu akan kita istilahnya terdegradasi, akan turun performanya. Yang kedua yang lebih merusak adalah adanya gas yang masuk ke anodanya, mengakibatkan ada evolusi gas, ada gas yang keluar dari si anoda ini, dan ini akan retak si anoda sehingga masanya turun, volumenya menurun, sehingga proses oksidasi tadi, redox tadi akan turun juga, dan kapasiti baterainya juga akan turun, sehingga secara umum SOH-nya akan turun. Nah, 2 ini mungkin cukup umum dan akan terus terjadi sering berjalannya waktu. Nah, biasanya baterai itu akan dibilang terdegradasi ketika udah di angka 70-80% SOH. Begitu. Nah, ini untuk pola operasi baterai sendiri. Jadi, baterai kan tadi sudah saya jelaskan, ada proses oksidasi, reaksi redox. Nah, itu ada elektrolit yang pindah dari anoda dan dari katoda. Jadi, itu akan terus berpindah ketika discharge, dia akan berpindah dari
sorry, kalau discharge itu berarti dari katoda ke anoda, kalau charge dari anoda ke katoda. Dan ini akan berlangsung terus-menerus sepanjang proses cycle. Nah, kenapa PLTS ini menurut saya cukup simple? Karena dia cuma ada satu kali proses charge di siang hari dan satu kali proses discharge di mungkin di malam atau sore hari. Nah, itu kan cukup simple ya, kayak dia akan pindah nih si elektrolitnya sekali waktu siang dan pindah lagi sekali waktu malam. Sehingga umurnya relatif lebih panjang dibanding dengan baterai kendaraan listrik yang ketika dia digas, di throttle kan bisa lebih tinggi arusnya dan arus dari ketika discharge lebih tinggi kadang-kadang. Lalu juga kadang-kadang kita pelan, dia nggak nge-discharge, lalu nge-charge lagi, sehingga alirannya tuh cukup berantakan. Nah, bisa dibilang kalau di PLTS cukup simple sih. Nah, ini ada grafiknya, kurvanya, ketika proses charge dan discharge yang sebelah kanan. Ini mungkin pas dia tegangannya 3,4 volt, ini mungkin pas 100%, lalu dia akan turun cepat di awal, akan stabil, dan akan turun lagi di akhir ke tegangan cut off-nya dia, yaitu sekitar 2,2 volt. Nah, saat maintenance baterai, ada baiknya kita ngetes nih, ngetes charge dan discharge si baterai untuk melihat waktu charge-nya dan waktu discharge-nya. Ada dua prosedur. Pertama, ketika SOC-nya rendah, itu kita discharge baterainya hingga ke tegangan cut off, biasanya kurang dari 2,8. Lalu kita hold selama sejam. Kita lihat apakah tegangannya akan turun lebih dari itu atau enggak. Kalau enggak berarti bagus, berarti nggak ada discharge di internal baterainya. Setelah itu kita charge hingga maksimum di atas 3,6. Lalu kita hold dulu selama sejam. Apakah dia akan turun atau enggak? Kalau enggak berarti dia masih bagus. Dan kita discharge lagi hingga SOC 40% di pertengahan. Nah, SOC adalah state of charge. Kasarnya adalah kayak persentase baterainya. Kalau misalkan baterai HP kalian tinggal 20%, berarti SOC-nya tinggal 20%. Kalau misalkan 100%, ya berarti SOC-nya 100%. Seperti itu. Nah, terakhir kalau misalkan SOC-nya tinggi, misalkan 90% yang terdisplay ya, itu kita naikin dulu, hold, lalu turun hingga ke cut off, lalu naikin lagi hingga ke 40%. Nah, ini harus diukur ya, kayak harus terus di-maintain apakah waktu discharge dan charge-nya itu sama, lalu juga ketika dilakukan proses itu apakah tegangannya ini kayak gini nih, ada yang landai, ada yang drastis atau enggak. Kalau misalkan ada abnormality, ada yang enggak normal, berarti mungkin baterai itu udah harus diganti. Seperti itu. Jadi acuannya adalah si grafik ini. Ini sama dengan IV curve yang tadi di modul PV. Cuman sekarang kita mainnya di baterai. Nah, ini mungkin aku cukup cepetin aja untuk fisik karena kebetulan Solarion belum ada maintenance untuk sistem baterai ya. Belum ada project yang hybrid maupun off grid. Ini cukup sama seperti dengan yang modul PV tadi, ada pengecekan terminal poinnya, plus minusnya, lalu inspeksi rak, modul atau kabinet, apakah ada debu atau pengotor lain, misalnya ada kotoran tikus atau ada kotoran apa, itu harus dibersihin. Lalu ada pengecekan kebocoran elektrolitnya. Ini sebenarnya udah fatal sih. Dan kalau ada kebocoran harusnya waktu di monitoring udah kedetek. Dia turun SOC-nya. Lalu ada pengecekan temperatur, sama kayak tadi pakai thermal cam, pengecekan kabelnya yang terhubung ke inverter atau solar charge controller SCC, pengecekan modul BMS-nya pada rak, modul atau sel. Jadi BMS ini bisa kita pasang di 3 lokasi ini. Lalu juga beberapa tipe baterai ada yang lebih canggih karena dia perlu pendingin yang udah bawaan baterainya, itu harus dicek juga pendinginnya. Lalu ada pencegah kebakaran. Ini mungkin lebih ke di ruangannya kali ya. Kalau misalkan ruangannya punya sensor smoke detector atau sensor api, itu juga harus dicek apakah masih berfungsi atau enggak. Karena kalau ada fault, ada gangguan yang butuh corrective maintenance, si sensor ini udah ngedetek duluan dan udah ada sprinkler yang meredam kalau ada kebakaran. Jadi harusnya ini juga dicek secara rutin. Nah, ini saya ambil, ini bukan dashboard Solarion yang jelas, ini saya ambil dari sumber ini. Dia cukup komplit di dashboardnya. Dia udah ngeliatin SOC-nya,
ada SOH-nya, lalu juga ada temperatur di di sel baterai, ada imbalance, lalu juga ada arusnya, terakhir ada tegangan sel minimum maksimum dan average tegangannya. Nah, dan ini juga ada temperatur sensor, jadi udah cukup komplit. Dan di sini bisa terlihat setiap sel baterai itu dia dipasangin BMS-nya masing-masing. Yang berarti ini sistemnya emang cukup mahal ya dan cukup mewah karena dia harus bisa menyeimbangkan tegangan tiap baterai. Jadi kalau misalkan baterainya dicas, misalkan dicas di sel yang nomor 1, sel yang terakhir ini juga harus punya tegangan dan SOC yang kurang lebih sama. Jadi nggak boleh cuman sel pertama aja nih. Mungkin sel 1, 2, 3 yang punya SOC tinggi, sedangkan yang lainnya rendah. Itu nggak bisa. Nah, di sini contohnya mungkin dia semuanya udah 60-70%, namun yang terakhir 79. Berarti ada yang abnormal nih di modul baterainya. Karena ada satu baterai yang tinggi sendiri SOC-nya, dan itu mungkin ada alarm status di dia. Seperti itu. Nah, itu untuk baterai. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Rasa udah semua sih untuk yang baterai. Terakhir kesimpulan. Nah, jadi sebetulnya balik lagi nih kalau dari sense industri ya, sense sebagai developer, PLTS itu terlebih modul PV harus dijaga performanya karena cukup mahal dan persentase harga PV modul itu dibanding seluruh sistem cukup besar. Mungkin PV bisa sampai 40% atau 45% dari keseluruhan harga sistem PLTS. Apalagi kalau ada baterai yang lifetime lebih singkat dan harganya per watt per kWh itu lebih mahal dibanding harga PV. Dan kalau itu mahal berarti kan harus dijaga dengan lebih baik ya. Dan proses O&M ini yang harus dilangsungkan, harus dirutinkan seperti itu. Karena ada investasi yang mahal, maka itu harus kita jaga supaya proses billing yang kita lakukan tiap bulan tuh bisa kita langsungkan juga dengan baik. Nah, proses operation dan maintenance ini dapat menjadi penunjang performa yang baik. Karena tadi kita bisa naikin VRC PLTS setelah proses cleaning. Atau mungkin kita bisa naikin energi yang disuplai oleh baterai dengan cara tadi kita bersihin baterainya, kita monitoring tiap selnya. Jadi kita bisa yakin kalau misalkan energi yang kita suplai itu konstan. Nah, terkait dengan HSE dan instrumen pengukuran ini kurang lebih sama ya antara baterai dengan PV. Untuk HSE sendiri jelas kita butuh yang standar seperti helm, safety vest, kacamata pelindung, safety shoes, dan juga sarung tangan karet untuk kerjaan yang ada kontak dengan bus bar atau kontak dengan terminal-terminal lainnya. Lalu juga baterai karena dia beroperasi di DC voltage itu juga harus butuh penanganan yang cukup tinggi dari sisi teknisi atau user yang maintenance hal itu. Karena kalau satu udah fault kebakaran pasti udah pasti itu satu cluster akan kena semuanya. Jadi harus dicegah. Untuk instrumennya nggak banyak sebenarnya, cuman thermal cam dan multitester atau IV curve tracer. Ini untuk yang PLTS. Untuk yang baterai sepertinya juga hanya cukup multitester aja sih, nggak butuh dan thermal cam juga. Mereka nggak butuh IV curve tracer untuk baterai. Nah, terakhir kegiatan preventive maintenance yang tadi udah dijelaskan sebelumnya itu kunci untuk menjaga performa sistem PLTS sehingga energi yang kita perkirakan di awal saat desain itu terjamin nilainya ke klien. Karena ada beberapa klien yang menjamin berapa energi yang bisa kita supply tiap bulan. Dan bahkan kadang-kadang ada denda ketika kita nggak bisa mencapai energi yang dijanjikan tersebut. Nah, itu kan lagi-lagi ada kerugian ya yang nggak bisa kita tanggulangi di masa depan. Dan lagi-lagi harus pencegahannya itu dengan cara operation and maintenance dengan baik. Dan tadi dengan preventive maintenance, dengan predictive maintenance, dan juga dengan korektif, dengan kombinasi beberapa tadi ada dashboard, ada kunjungan ke lapangan, itu bisa mengatasi dan meningkatkan performa PLTS. Seperti itu. Ya, sekian dari saya mungkin untuk pemaparannya.
Ada yang mau nanya lagi selain Mas Yegi tadi? Tanyanya cukup jujur nggak kepikiran. Karena sejauh ini yang saya tahu kan kalau kita cek ya, kita cek ke grafik ini. Kalau misalkan dia nol, dia akan naik tuh, akan makin tinggi. Ini sekarang saya jawab aja. Seharusnya kalau misalkan dia temperatur negatif, dia akan punya luas yang lebih tinggi. Namun dengan catatan bahwa iradiasi matahari juga harus dijaga. Kalau misalkan iradiasinya mungkin turun karena ada hujan salju, kan juga nggak ada beda jauhnya sama hujan ya. Jadi bisa dibilang benar sih, kalau misalkan temperaturnya lebih rendah, bahkan negatif, tapi iradiasi juga bagus, maka performanya akan sangat bagus si modul PV-nya. Karena kan itu berarti energi yang diperlukan si elektron untuk pindah ke step berikutnya itu kan lebih rendah ya. Mereka punya temperatur kecil, makanya tegangannya untuk bisa pindah tuh potensi yang dibutuhkan tuh lebih sedikit. Maka dia akan lebih cepat dan lebih gampang untuk berpindah dari step 1 ke step 2. Nah, itu yang membuat kenapa performanya lebih baik. Namun tetap limitnya adalah powernya. Jadi kalau misalkan di sini bisa lihat, kalau misalkan temperaturnya turun, dia akan naik nih, akan makin melebar di tegangan. Tapi yang arusnya akan turun. Jadi ada trade-off-nya, ada kebalikannya. Limitnya di mana? Ya di sini, di titik ini, titik temu antara current dengan voltage. Dan maksimum adalah kapasitas yang terbaca pada saat di datasheet. Di sini mungkin contohnya 575 watt untuk satu modul PV. Berarti ya mau seminus apapun temperaturnya atau sebaik apapun iradiasinya, maksimum power yang keluar ya 575. Mungkin kalau misalkan di temperatur yang ambient temperatur 25 derajat, dia cuma keluar 540 atau 530. Namun kalau tadi minus temperaturnya dan bisa sampai iradiasi bagus, ya peaknya hanya 575, nggak bisa lebih dari ini. Mungkin itu sih Mas Yegi kalau menjawab. Atau kalau mau disanggah boleh, kalau mau ada follow up question juga boleh. Baik, Mas. Mau nanya lagi? Mau nanya lagi? Nanya lagi yang tadi. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan pertama, Mas Amar. Ya. Mengenai pertanyaannya memang ini ya menarik ya, karena ini kayak di luar area kerja kita. Iya. Kan yang untuk dijadikan bahan diskusi. Sangat-sangat di luar, saya nggak expect tadi ada yang nanya motor negatif. Saya nggak pernah dengar ada orang nanya itu sebelumnya. Ya, kreatif. Oke, Mas Fahmi bagaimana dari siswanya? Ada pertanyaan? Ini menarik semua ya. Tadi itu ada istilah-istilah, apakah istilah-istilah mengenai state of health ya, kemudian solid electrolyte interferon itu hal-hal yang dibahas gitu dalam kelas. Kalau enggak, ya silahkan digali lebih dalam. Mungkin dikaitkan dengan pengalaman. Silahkan, Mas Fahmi. Izin Bu, boleh diulang Bu pernyataannya? Saya mengundang teman-teman dari Banda Aceh untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan Mas Amar. Oh, baik Bu. Ini ada pertanyaan satu lagi Bu dari teman kita dari Yegi. Jadi cukup menarik. Saya sendiri juga masih belum tahu nih solusi. Silakan Yegi. Udah betul tadi? Betul nggak? Selamat siang, Bu, Kak, Bang. Ya. Izin bertanya. Boleh. Jadi kan kesimpulan tadi Abang. Jadi tadi kesimpulan yang Abang tarik tadi kan salah satu katanya dengan
Mahal bang. Mahal investasi yang harus dibayar tentang operasional PLTS ini kan bang. Ya. Jadi untuk VV-nya sendiri tuh bang kan di VV itu terdiri dari beberapa lapisan. Terus kan dari beberapa lapisan tuh ada frame-nya tuh bang sebagai pengaman lapisan terluar. Nah untuk lapisan teratas ya bang kan VV solar tuh sensitif tuh bang. Bisa jadi ketiban dikit langsung kena crack dan segala macamnya bang. Eh, Kalau semisal nih bang ditambah pengaman tambahan gitu bang di atas lapisan terluar VV itu kayak silikon bening itu mempengaruhi nggak bang? Karena kan yang diambil dari VV ini kan eh, itu bang radiasinya, radiasinya bukan panasnya bang. Kenapa nggak ditambah satu pengaman lagi bang, double protect gitu? Jadi untuk menanggulangi investasi yang mahal tadi bang, biar sensitivitas kerusakan itu menurun gitu bang. Ya, Terima oke. kasih. Oh, sama. Tadi dengan Mas siapa? Sorry. Yegi bang, Oh, Yegi lagi. Oke, ya, ya. yang Bisa tadi Dirma bang, ini Yegi yang sama dengan yang tadi berarti. yang tadi Dirma bang. Oh, tadi Dirma. Oke, oke. Sip, 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 sip. Oke, Mas Yegi, saya jawab dulu palingan ya. Ya, silakan. Untuk lapisan silikon, saya nggak silikon bening ya. Saya jujur nggak tahu ada lapis ada silikon bening ini di market. Dan kalaupun ada, harusnya selama dia transparan dan nggak terlalu tebal, dia nggak akan menurunkan performa ya. Cuman saya nggak tahu pasti sih. Tapi yang jelas kenapa dia nggak dipasang, itu mungkin akan balik lagi pertanyaannya ke manufacturer atau original equipment manufacturer-nya, OEM-nya. Kenapa nggak ada? Tapi yang jelas kayaknya sih, kalaupun tambah silikon bening di atas kaca yang ada, itu kan kalau ada batu yang jatuh, nggak akan tetap retak kan si kacanya. Justru kayaknya si silikonnya ini nggak akan terlalu berguna tuh untuk mencegah keretakan. Toh satu-satunya eh, satu-satunya kerusakan yang harus ditangani oleh PV kan supaya nggak retak ya. Dan dengan nambah silikon pun itu dia nggak akan mencegah keretakan satu, dan yang kedua itu nggak akan nambah performanya. Jadi kalaupun ditambah silikon dan performanya ternyata tetap sama, saya nggak akan nambah WP-nya. Saya buat apa? Dan pasti tim R&D-nya pun udah punya riset kan, kayak oh ternyata lapisan kaca di atas itu udah paling optimal. Intinya jangan sampai ada cost yang muncul di manufacturing yang dia itu waste, yang nggak ada dampaknya nih di performa PLTS. Dia nggak bisa nambah performa, nggak bisa nambah power output, dan nggak mencegah juga untuk kerusakan tadi. Nah itu keretakan. Justru mungkin akan, iya sih, kalau menurut saya kayaknya nggak ada, belum belum ada nih nilai plus yang ditambah dengan tadi lapisan silikon bening tadi. Begitu ya jawaban saya. Atau mungkin Mas Yegi tadi cuma ngetes saya doang, udah punya jawaban aslinya gimana tuh, Mas Yegi? Apakah terjawab? Saya nggak tahu nih. Belum ada suaranya, Mas. Masih salah, Mas. Enggak bang, memang betulan penasaran karena kan saya mikirnya kan ada frame bagian terluar tuh bang. Ya. Karena sensitif kali kan bang, karena kalau misalnya kayak yang di tempat kami latihan kan bisa aja entah ada batu ketendang kan, bisa aja fluk kena pipi atasnya tuh kan. Jadi saya mikir-mikir aja tuh bang, entah ada ditambah silikon bening atau mungkin kaca yang ditambah di atasnya gitu bang. Memang betulan penasaran gitu. Iya, iya. Tapi menurut saya Mas Egi ya, itu nggak ada nilai plusnya sih. Jadi cukup kaca pun udah mungkin udah cukup ya. Gitu. Oke bang, terima kasih bang. Sama-sama. Terima kasih Pak Amar atas jawabannya. Next question guys. Silakan tanya. Silky.
Perkenalkan dulu Ki. Baik, selamat pagi Bang. Perkenalkan nama saya Rizky. Jadi Ya, saya ingin ya. bertanya Bang. Tadi kan sudah dijelaskan tentang suhu mempengaruhi efisiensi dari PLTS itu sendiri Bang. Sedangkan di Indonesia sendiri suhunya tidak menentu atau kadang naik, kadang turun. Jadi adakah Bang apa teknologi khusus gitu untuk menjaga efisiensi dari suhunya agar PLTS itu optimal gitu Bang? Sekian Bang. Oke, thanks Mas Rizky tadi ya. Iya Bang. Untuk menjaga efisiensi suhu, menjaga performa PV dengan perubahan suhu. Kayaknya nggak ada, soalnya mungkin ada cuman materialnya kali ya. Jadi ada perubahan di materialnya sehingga perubahan suhu tadi nggak begitu besar efeknya ke modul surya. Cuman ya itu mungkin riset dan pengembangannya tuh adalah di sisi research and development pabrikan ya, bukan kita sebagai user atau orang yang beli modul PV-nya. Namun sebenarnya suhu ini kan juga fluktuatif ya dan nggak pasti. Dan ketika proses desain sekalipun kita kan udah ada kita import data cuaca, kita simulasi running sistem PLTS-nya pakai data cuaca di lokasi tertentu tadi, dan akhirnya keluar kayak grafik bulanannya, keluar energy yield, keluar PR-nya. Mungkin selain tadi riset mengenai material, kita juga bisa lebih jauh pakai yang saya pernah dengar, yaitu ada AI sih, ada semacam komponen device logger yang bisa prediktif ngelihat cuaca. Jadi itu termasuk temperatur dan juga iradiasi. Jadi dia bisa ngepredik dalam beberapa bulan ke depan itu temperaturnya sekian, iradiasinya sekian, sehingga kamu bisa punya production sekian. Cuman ya itu kan bukan di PV-nya ya, itu di komponen ketiga yang lain, third party lain untuk menjaga performa PLTS. Tapi itu juga masih oke sih, karena kan dia kan memberikan jaminan ya, dia bisa ngejamin, dia bisa nge-forecast ke depan, oh ternyata produksinya bisa nih segini dengan cuaca yang segini di masa depan. Jadi mungkin itu sih untuk menjaga efisiensi suhu. Kayaknya ilmu saya belum cukup buat ngejawab ini, karena materialnya juga bervariasi di pasaran, dan kadang-kadang PV yang rilis ke market yang dijual tuh kan udah lama ya risetnya, dan justru PV yang baru yang lebih matang teknologinya itu masih diproduksi di skala lab dan belum ada metode untuk bisa mass production, economics of scale. Jadi ya kadang-kadang itu juga belum terekspos sih teknologinya. Gitu Mas Rizky. Silahkan teman-teman juga boleh menggali. Topik kita adalah baterai dan bagaimana pemeliharaan baterai dan modul ya. Tapi tadi juga Mas Amar juga sebut-sebut tuh aset manajemen. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui sedikit mengenai hal itu juga boleh ditanyakan karena masih relevan dengan urusan maintenance. Tadi Mas Amar juga menyampaikan maintenance nggak boleh dilakukan pada saat operation masih berlangsung. Mungkin ini juga nggak kepikiran ya teman-teman, karena belajar di situ itu semua PLTS-nya mungkin tidak untuk konsumsi langsung tetapi untuk pembelajaran. Tetapi Mas Amar menyampaikan dari sudut pandang industri, dari sudut pandang dunia nyata yang menggunakan PLTS. Artinya setiap hari itu begitu urutannya, ada operation dan disarankan ternyata maintenance itu kalau udah sore hari. Dan apakah kalau maintenance sore hari ini di mana itu PLTS-nya? Berarti apakah di shutdown atau gimana? Silahkan digali lebih dalam teman-teman ya. Sebelum nanti saya beri kesempatan juga pada para instruktur lain yang juga hadir di dalam ruangan Zoom ini. Yuk, siapa yang mau bertanya? Baik, selamat pagi Mas Amar. Perkenalkan nama saya Dinu. Saya ingin bertanya Dengan Mas siapa namanya tadi? dengan nama saya Denu, Bang. Dinu. Denu. Oh, Denu. Oke.
Saya mau bertanya Bang, kan tadi Abang ada menjelasin lu jenis baterai itu dari mulai asid, ion atau baterai yang baru keluar ke PT tadi Abang bilang. Iya. Nah, yang saya mau pertanyakan tuh dari beberapa jenis baterai itu baterai mana itu yang paling efisien untuk PLTS dan memiliki lifetime yang panjang itu untuk PLTS dan kenapa gitu kalau misalnya ion ya? Kenapa itu atau karena materialnya atau karena apa? Terima kasih. Oke. Oh ya, soal baterai. Em, Kalau bicara soal efisien, berarti kita bisa bicara soal harga juga. Jadi biasanya kan baterai yang bagus itu yang mahal ya, yang tahan lama, yang warrantinya lama itu yang relatif lebih mahal. Eh, dan biasanya baterai yang mahal ini nggak bagus kalau kita propose ke klien, karena lagi-lagi kita bisa cuma perlu baterai yang bisa nge-discharge atau charge sekali nih dalam sehari, atau mungkin backup power baterainya cuman buat setengah hari. Kan berarti kan kita nggak perlu kan sebenarnya baterai yang cukup mewah untuk kita provide. Kita bisa kasih baterai yang mungkin nggak terlalu murahan, cuman nggak terlalu mahal juga, sehingga akan ketemu nih kualitas dengan price-nya. Akhirnya kalau di industri pasti kita harus ngomong soal price. Kita nggak bisa bicara soal mana baterai yang paling bagus, karena baterai paling bagus pasti mahal dan kadang-kadang itu nggak visible untuk kita pakai di lapangan. Nah, balik pertanyaan tadi soal baterai mana yang paling efisien buat PLTS dan kenapa harus Li-ion. Mungkin karena Li-ion itu apa ya, lebih dia kan pakai elektrolit buat proses reduksi, reaksi oksidasinya, redoksnya. Dan hmm, dan sebenarnya Li-ion sendiri kan banyak ya. Soalnya Li-ion tuh ada NMC, ada nikel mangan kobalt, lalu juga ada lithium ferrofosfat LFP. Sebenarnya masing-masing punya punya kelebihan masing-masing. Cuman misalkan kayak tadi, mana yang paling bagus buat PLTS? Biasanya sebenarnya baterai lead acid pun bagus karena dia murah dan sebenarnya kualitasnya pun nggak begitu jelek dibanding Li-ion. Karena kan Li-ion menang karena dia punya kualitas di mana punya siklus yang lebih panjang sebelum dia terdegradasi, sehingga dia akan punya SOH yang lebih stabil selama berjalannya waktu. Cuman kadang-kadang Li-ion tuh mahal dan lebih banyak buat kendaraan listrik. Kayak tadi NMC, dia dibuat untuk proses charge discharge yang masif, yang dia baterai robust, sehingga perubahan tadi misalkan perubahan dari 100 ampere ke 2 ampere lalu balik lagi nanti ke 50 ampere itu bisa dijaga performanya dari segi elektrolitnya. Tapi kan PLTS nggak perlu yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya AC itu bagus. Dan tapi ya kadang-kadang kan kita juga harus bicara balik lagi nih soal projectnya, apakah dia long term, apakah dia punya kapasiti baterai yang cukup tinggi, apakah dia rely dengan baterai itu tinggi, kayak misalkan kapasiti baterainya itu 2 kali kapasitas PLTS-nya, dan dia harus supply, dia punya day of auto room-nya itu mungkin sekitar 2 hari. Berarti kan harus dijamin kalau baterai ini bisa beroperasi ketika PLTS-nya udah mati atau mungkin ketika cuaca buruk. Nah, itu mungkin kita akan perlu baterai yang bisa provide energi lebih lama, yang bisa provide SOH lebih lama. Sehingga kalau balik lagi ke PLTS, sebenarnya case by case sih. Kalau cuma project biasa untuk residensial, mungkin net acid cukup. Tapi kalau untuk project mungkin project BUMN atau mungkin PLN sebagai off-taker-nya, yang dimana itu perlu sistem yang robust, baterai energi storage system yang robust, itu kita perlu baterai Li-ion untuk menjamin kualitas supply energi dari base-nya itu sih. Jadi kesimpulannya yaitu case by case sih, Danu. Oke, cukup jelas ya, sudah dijelaskan tadi, dipaparkan. Yang lain bagaimana? Yang di belakang, paling belakang? Kakak, yuk, maju yuk. Yes. Yeay. Ya, silakan. Hai Bang Amar. Halo Mbak. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizky Anggraini. Jadi di sini saya ingin bertanya,
pada slide maintenance baterai. Kan di situ baterainya ada 10, di mana tegangannya itu kecil ya, 4 volt. Kenapa yang saya tanya itu kenapa baterainya enggak satu dengan kapasitas besar? Gimana Mbak? Sorry agak skip tadi. Kenapa? Kan di slide ini itu baterainya ada 10. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dibuat satu aja dengan kapasitas besar? Oke. Oke, saya coba jawab. Jadi mungkin sebenarnya kan baterai itu mau baterai segede apapun pasti kan tersusun atas sel-sel kecil ini, Mbak Tasya. Jadi mau dia baterainya 50 mWh atau mungkin hanya 400 kWh atau mungkin hanya 20 kWh, itu pasti tersusun dari baterai-baterai kecil ini. Nggak mungkin enggak. Biasanya yang kita lihat di pasar tuh hanya modulnya aja. Mungkin modul 100 Ah 48 volt. Tapi di dalam modul itu sendiri pasti ada komponen kecil ini. Mungkin tadi baterai 48 volt 100 Ah tadi disusun dari 10 baterai yang 4,8. Disusun seri 10, lalu disusun paralel sekian. Kan kita nggak tahu. Intinya di sini sih sistemnya sebenarnya cukup canggih. Soalnya dia pakein baterai management system buat setiap sel. Biasanya mungkin kalau kita ngeliat di lapangan, dia hanya ada BMS buat modulnya aja. Jadi BMS-nya tuh buat 100 Ah 48 volt. Nah itu mungkin tadi batasnya bilang itu baterai yang gede ya. Cuman sebetulnya baterai yang gede pun tetap tersusun dari yang kecil-kecil kayak gini, dari sel-sel kecil. Jadi mungkin balik lagi, apakah pengen pengen semakin akurat perhitungannya dengan pasang BMS di tiap sel, atau hanya cukup di modul baterainya aja, atau bahkan hanya di raknya doang. Itu balik lagi ke cost-nya. Jadi lagi balik ke harga. Apakah penggunaan BMS tadi, sensor di setiap sel itu eh, penting? Apakah nggak bisa kita cuma pasang di modulnya aja untuk nge-cut cost? Kalau fungsinya untuk tujuan riset akademik, oke, mungkin iya penting karena kita harus coba monitoring tiap sel. Tapi mungkin untuk di industri hanya di modulnya aja cukup, atau bahkan hanya di tiap 10 modul cukup. Nah, itu balik lagi sih ke case-nya dan fungsionalitas dari si baterainya. Tapi balik lagi, tanya kenapa nggak satu baterai aja? Ya sebenarnya ini dia, menurut saya dia satu satu baterai yang gede sih. Let's say dia tegangan maksimumnya di sini 3,91 volt. Di sini ada 12. Berarti ya si modul baterai ini sebenarnya kapasitasnya itu 3,91 dikali 12. Dia 46,92. Ini mungkin 51,2 volt sih. Volt DC. Dan mungkin ampere hour-nya sekian, saya nggak tahu karena nggak ada display di sini. Jadi sebenarnya baterai ini besar, cuman dia emang displaynya kenapa kecil-kecil karena tadi BMS-nya, sensornya tuh ditaruh di tiap-tiap sel, gitu sih. Mute, masih di mute bisa. Terima kasih atas jawabannya ya, Bang. Sama Mbak. Mungkin ada informasi dari saya atau Selamat pagi Bang. Pagi. Perkenalkan nama saya Hafiz Auliananda. Siapa Mas? Hafiz Auliananda. Hafiz, oke. Nah, jadi gini Bang, kan baterai kan banyak jenisnya. Misalnya kalau dalam satu sistem LTS itu kita gunakan dua baterai yang berbeda, itu gimana dampaknya Bang?
Oke, dua baterai beda ya. Sebenarnya nggak masalah selama dua baterai ini nggak jadi bagian dalam satu klaster yang sama. Jadi kayak ini persis kayak modul PV sih. Kan kita kan nggak boleh kan pasang modul PV dengan brand atau spek yang beda ke dalam satu string yang sama. Karena nanti tegangan atau power outputnya tuh akan disesuaikan dengan yang relatif lebih kecil. Misalkan kita punya PV modul 500 WP, kita ada 6 piece, kita combine sama modul PV 600 WP, ada 10 piece, total ada 16 modul dalam satu string. Mau gimana pun ceritanya, dia akan tetap outputnya tetap 500 watt peak, karena akan disesuaikan dengan power standar yang paling kecil. Sama kayak baterai. Jadi kalau misalkan ada di solar charge controller atau di input inverter baterainya itu ada dua input yang beda untuk cluster baterai. Boleh aja kita pasang baterai yang beda di sana. Tapi yaitu satu input harus satu cluster dengan baterai yang sejenis, baterai merek misalkan DY. Lalu yang kedua ada baterai dengan brand Huawei. Ya semuanya boleh aja asal klasternya itu terdiri atas baterai yang sama, yang identik. Gitu sih. Untuk yang lainnya mungkin charge discharge, ya intinya juga tetap disesuaikan apakah arus chargingnya itu nggak beda jauh dengan output dari inverter baterainya. Karena kan juga akan pengaruh ya ke waktu chargingnya. Gitu sih, Mas Hafiz. Nanti bisa aja ya Bang. Bisa aja. Asal tadi harus di satu input itu harus satu brand, karena nggak bisa karena baterai juga sama. Kalau tadi mungkin ada sel yang 3,9 volt, lalu ada sel yang kedua yang 3,6 volt. Ya output maksimum voltage ketika chargingnya akan jadi 3,6, akan ikut sama tegangan yang paling rendah tadi. Jadi harus kalau bisa di satu klasternya itu sama semua sih baterainya. Ya, sama-sama. Next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Amar. Jadi dalam instalasi listrik tentunya ada kuil tuh Bang. Jadi saya selama ini memang di bagian PLTS memang saya ilmunya sangat dasar sekali ya tentang ilmu PLTS. Jadi apakah dalam PLTS dengan instalasi listrik ini apakah ada perbedaan dari segi peraturan umumnya? Gitu aja Bang. Sebetulnya tetap ngacu ke kuil sih, Mas Azhari. Jadi kan untuk kuil sendiri, misalkan untuk grounding, itu ada standar harus kurang dari 3% ya. Sorry, di bawah 5 ohm untuk grounding DC. Itu harus kita tetap kita praktekkan di lapangan. Jadi nggak ada yang berubah, dan sebenarnya PLTS pun nggak ada peraturan. Siapa lembaga PLTS di Indonesia kan nggak ada kan lembaga BUMN atau mungkin anak perusahaan BUMN yang ngurusin spesifik PLTS aja itu nggak ada. Harus balik lagi ngerefernya dokumennya PLN. Ya tadi pakai kuil. Jadi untuk instalasi kayak grounding atau mungkin ada instalasi soal berapa frekuensi yang diperbolehkan saat beroperasi, berapa plus minus berapa hertz, itu lagi-lagi balik ke kuil, dan nggak ada, dan paling kalau ada dokumen lain atau standar lain kita refer ke SNI atau mungkin ke internasional ada IEC buat standarnya. Cuman tetap dari pool tetap dipakai karena ujung-ujungnya yang akan inspeksi ke lapangan ketika PLTS jadi itu dia kan ada PLN juga, dan nanti juga ada lembaga inspeksi terpadu LIT untuk ngeluarin sertifikat layak operasi FLO. Nah, pasti mereka juga orang-orang yang pakai kuil di kesehariannya, dan lagi-lagi kuil itu akan tetap dipakai sih, nggak akan dibuang itu aja. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Baik. Ya.
Biar ada yang mungkin tidak sendiri. Coba tanya kalau pakai TV faktor yang berbeda itu bagaimana? Kan kalau TV naik, tegangan turun ya kan. Tapi kan kemarin kita ukur malah naik juga. Awalnya apa stop? Dari data. Assalamualaikum Bang. Kenalin, nama saya Irul. Jadi Bang, kemarin kami ada ngedata nih di LTS ini Bang kan. Kan tadi kita tahu kalau suhu pipi itu naik, tegangannya turun. Tapi yang kami data kemarin Bang, suhu pipi naik, tegangannya ikut naik Bang. Kok bisa gitu Bang? Yang naik itu kan, jadi kalau kita lihat grafik tadi kan ada yang naik tuh nilai tegangan yang di bawah kan ya, nilai VOC-nya, open circuit-nya. Nah, sebetulnya naiknya temperatur itu justru akan mengurangi limitnya, limit tegangannya VOC. Berarti bedain antara V yang beroperasi dengan VOC. Kan kalau V operasi kan pasti di bawahnya VOC kan. VOC kan udah open circuit, berarti udah fail, udah ada kerusakan di PV. Makanya nilai maksimum tegangannya itu kalau rusak sebesar VOC. Cuman kalau misalkan masih beroperasi dan ternyata tadi ada kenaikan temperatur, ya mungkin bisa aja temperatur naik. Selama dia belum menyentuh VOC, kita nggak tahu apakah beneran VOC-nya naik atau turun kan. Toh di VOC ini kan diuji di lab dengan iradiasi yang diatur, dengan temperatur yang diatur. Hasilnya tadi kalau misalkan temperaturnya dinaikin, ternyata VOC-nya turun. Cuman bukan berarti ketika temperatur naik ya tegangan operasi juga turun, enggak tentu. Karena itu dua hal yang sangat berbeda sih, nggak bisa disamain. Jelas nggak? Penjelasannya jelas nggak tadi? Atau masih ada? Sip. Terima kasih Bang ya. Sama. Ada lagi? Masih penasaran? Tadi yang sudah bertanya ada Dirma, Yegi, Rizky, Dinu, Tasya, Hafiz, dan Irul, sama satu lagi sama Azaria ya. Yang lain gimana? Masih adakah yang ingin ditanyakan, terutama di aplikasi perusahaan ya? Bagaimana bayangan Anda? Apakah Anda pernah ketika belajar maintenance itu menemukan sesuatu yang nggak biasa? Ini perlu ditanyakan tadi. Harusnya kalau suhu PV naik, tegangan juga tegangannya turun, tapi kok sama-sama naik. Nah ini gimana tadi? Pertanyaannya bagus ya. Yang lain gimana? Adakah pengalaman-pengalaman di lapangan yang ingin Anda tanyakan gitu? Sebelum saya nanti memberi kesempatan pada para instruktur yang juga bergabung, mungkin juga ingin bertanya kepada Mas Amar. Ya, selamat pagi Bu Justin, rekan-rekan RSD dan JFE dan Pak Amar. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin sangat menarik dari teman-teman. Adakah informasi mengenai tentang program magang di Solarion atau lowongan kerja yang bisa teman-teman apply langsung? Berhubung ini ada Pak Amar langsung dari Solarion gitu. Kebetulan ini teman-teman semua sarjana, jadi untuk istilahnya requirement-nya untuk sebagai engineer PV mungkin cukup ya, karena rata-rata kan diperlukannya sarjana seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, kalau hiring saya nggak tahu ya hiring. Mungkin boleh dicoba, cuman langsung biasanya kalau lagi gini-gini langsung ke manajer saya sih, entah manajer atau head. Jadi nggak pernah saya sendiri yang
yang involved di, mungkin boleh ber-email. Kan bisa cek nama-namanya di LinkedIn, ada beberapa orang ya. Mungkin bisa coba dikontak, atau mungkin kirim email ke head of engineering atau engineering manager. Cuma jangan ke saya. Jangan ke Amar. Mungkin sih kalau pengen apply, coba aja tadi cek media sosial, bisa terus pakai LinkedIn ya. Itu beberapa teman-teman atasan saya punya akun di sana. Dia coba klik, tanya, selamat siang Pak ini, apakah Solarion lagi open posisinya? Coba aja, nggak ada sana, coba. Dan mungkin dengan cara yang sama, nggak hanya ke Solarion, mungkin bisa ke developer lain atau ke EPC kontraktor lain buat coba approach lewat LinkedIn misalkan. Itu kadang-kadang berhasil sih. Ya, mungkin bisa ditambahkan Mas Amar sedikit, kalau Mas Amar memilih seorang teknisi gitu ya di PLTS tuh karakter apa sih yang harus ada pada mereka? Kalau masalah teknisi pasti mereka bisa ya, 17 unit kompetensi itu mungkin secara kompetensi bisa, tetapi adakah soft skill yang bakalan dicari gitu loh? Karena mungkin soft skill ini yang agak-agak susah untuk dipenuhi gitu, Mas. Saya bantu pertanyaannya Mas Fahmi. Ya, betul banget Ibu. Yang jelas sebenarnya di PLTS di Indonesia ini kan masih baru pengen naik ya, industrinya, maksudnya belum mature, belum matang, nggak kayak PLTU, nggak kayak sistem transmisi atau distribusi yang udah berjalan puluhan tahun. PLTS ini kan baru banget. Jadi emang mayoritas orang-orang masih cukup muda, bahkan kayak head saya pun itu masih 30-an umurnya. Manajer saya masih 20-an akhir kalau nggak salah. Jadi emang isinya juga orang-orang yang masih cukup muda. Jadi mungkin kalau buat soft skill yang dibutuhkan, sebetulnya benar kalau dari hard skill mungkin udah jago, mungkin udah bisa tahu teknisnya. Cuman saya soft skill ini yang kadang-kadang bukan cuma Solarion sih, industri dan perusahaan pada umumnya butuh. Apalagi yang fast pace kayak Solarion, kayak PLTS yang ini masih early development. Kadang-kadang kita butuh orang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Mungkin nggak salah gitu. Karena juga proyek kadang-kadang banyak, kalian harus bisa manage waktu dengan baik untuk bisa handle satu proyek. Lalu juga misalkan kalian punya set survei nih di hari Selasa, tapi kalian juga harus nge-review detail engineering design yang udah disubmit sama EPC di hari deadline hari Kamis. Ya kalian harus bisa coba menyelesaikan surveinya, bikin reportnya sebelum hari Kamis, kemudian juga harus ada bisa review dokumen hari Kamisnya atau mungkin hari Jumatnya. Dan kadang-kadang mungkin ada request yang tiba-tiba kayak, oh tolong dong dibikin desain buat saat ini dengan spesifikasi gini. Jadi kadang-kadang di waktu yang udah kalian spare, di jadwal yang udah kalian tetapin itu akan ada banyak tuh masuk beberapa leads, beberapa potensial klien yang harus dibantu dari teman-teman komersial atau mungkin teman-teman sales. Jadi harus siap di bawah tekanan sih, dan harus bisa friendly dengan yang lain karena kan sama-sama masih muda ya, mungkin nggak beda 10 tahun, komunikasi bisa lebih luas. Lalu juga sebenarnya skill yang saya paling penting itu skill untuk follow up sih. Jadi kayak misalkan kalian udah punya project nih, kalian punya project misalkan bikin kanopi, kan itu kan hal baru ya, bagi saya juga baru. Jadi saya coba follow up ke vendornya, minta gambar detail, saya provide informasi yang menurut saya cukup ke mereka akan kasih provide gambar detail. Saya harus follow up lagi ke klien apakah desainnya cukup atau butuh revisi. Nanti setelah dapat input dari klien, saya follow up lagi ke si vendor, oh begini ternyata kemauan klien, tolong di provide. Dan itu nggak cuma ke vendor aja, bisa aja ke klien. Ada 5 klien sekaligus, atau mungkin ada 5 vendor sekaligus, dan kalian juga harus komunikasi internal dengan orang-orang di Solarion atau orang-orang di kantor kalian. Itu kan juga, dan komunikasi juga kan nggak cuma ke engineering aja, ada komunikasi ke tim komersial, ada komunikasi ke tim project. Jadi emang komunikasi itu cukup harus dilatih sih di pekerjaan, karena di pendidikan manapun kayaknya nggak ada, kecuali kalau kalian udah pernah join di himpunan misalkan, itu kan cukup
cukup banyak ya komunikasinya dan sudah ada pernah bertanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi mungkin kalau udah pernah berhimpun atau pernah berorganisasi itu ngebantu sih buat komunikasi. Paling itu Bu Yustin. Semoga membantu teman-teman. Ya, ya pasti membantu ya. Ternyata communication skill atau keterampilan dalam berbicara ini juga sangat mempengaruhi, dan itu tadi clue-nya adalah di bawah tekanan. Mungkin teman-teman nggak bisa ngebayangin gimana bekerja di bawah tekanan ya. Mungkin kalau Mas Fahmi atau Kak Tiara itu galak tuh mungkin belum ada separohnya daripada kegalakan teman-teman yang bekerja di lapangan, mungkin begitu ya. Karena kan kita di luar tuh cuaca kan panas, maka sekarang ini sebenarnya tidak galak tapi terasa galak karena kita berada di lapangan yang panas. Dan apakah itu juga teman-teman bisa nanti tambah pertanyakan lagi ke Mas Amar, ini masih ada kesempatan 10 sampai 15 menit. Kalau ada silahkan saya undang terakhir nih, term terakhir untuk tanya jawab sebelum nanti Mas Amar bisa memilih 3 penanya terbaik yang bisa mendapatkan souvenir dari RISD. Sebagai gambaran ya teman-teman, kalau kenapa di kelas teknisi PLTS kali ini ada lembaga seperti RISD yang muncul yang menemani teman-teman dalam guest lecturing ini. Ya karena kami dari RISD adalah program kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss yang bergerak di bidang peningkatan keterampilan bagi lembaga pelatihan. Seperti di PPPP ini tujuannya adalah menambah ketersediaan jumlah tenaga kerja teknisi PLTS dan juga PLTMH atau nanti ada hybrid PLTS diesel di pasar kerja Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, di dekat Banda Aceh sampai Merauke di Papua sana. Jadi kesempatan bekerja di PLTS tidak saja mungkin di Pulau Sumatera, tetapi juga di banyak kota lain. Mungkin Solarium, Mas Amar dari Solarium juga bisa cerita potensi-potensinya itu kebanyakan di kota-kota mana begitu, Mas? Ya, sebetulnya kalau potensi kurang lebih merata sih Bu sekarang, karena kan kadang-kadang project itu nggak cuma di Jakarta ya, atau nggak cuma di Jawa. Kadang-kadang ada yang bahkan sampai ke Sulawesi, ada yang bahkan sampai ke Padang. Aceh saat ini belum ada sih dari Solarion yang pernah ke Aceh. Cuman Medan pernah. Medan, Riau. Dan betul tadi kata Ibu soal potensi FLTS hybrid dengan baterai atau dengan genset. Karena kan dari case saya terdahulu tuh pernah coba ke Riau. Mereka kan ada banyak plantation ya. Plantation kelapa sawit. Dan itu pakai diesel. Nah, mereka pengen coba gimana caranya dieselnya itu, gensetnya tuh dikurangin atau di-reduce penggunaannya dengan cara integrasi baterai. Nah, itu kan nggak di Jakarta ya, dan pasti kita perlu sih kayak company-company yang ada di daerah untuk reduce, lagi-lagi reduce cost. Karena kalau kita pakai EPC atau kontraktor dari Pulau Jawa ngerjain project di luar, itu kan mahal transportnya. Lalu mahal juga fee-nya untuk maintain mereka. Akan lebih murah kalau misalnya kita punya kontraktor EPC yang standby-nya tuh di provinsi yang sama dengan tempat proyeknya berlangsung. Itu lebih dipilih sih. Dan lagian kan sekarang ini nggak cuma konstruksi, ada maintenance dan operation. Kayak tadi di Bali, lebih mahal kalau kita pilih EPC atau kontraktor untuk maintain yang di Bali asal dari Jakarta. Lebih efektif kalau kita pilih yang dari Balinya langsung, karena lebih murah cost-nya. Mereka nggak perlu transport pesawat, mereka udah punya rumah, bahkan udah punya kantor di Bali. Jadi udah bisa cut cost yang cukup banyak sih. Tapi untuk provinsi yang saat ini banyak, sebetulnya merata sih Bu. Di Kalimantan ada, di Nusa Tenggara juga IRADES cukup bagus. Cuman nggak tahu ya apakah proyek ada lagi IPP di sana. Di Sulawesi karena ada banyak pabrik baterai, area industri, itu juga cukup banyak sih beberapa teman saya di developer lain yang juga develop project kapasitas gede di sana. Itu. Saya selama ada industri pasti ada usaha buat coba reduce greenhouse gas emission dan bisa meningkatkan tenaga kerja di lokasi di provinsi tersebut. Itu sih paling Bu. Ya, baik Mas Amar, terima kasih penjelasan tambahannya mengenai pasar kerja
dan juga potensi-potensi kebutuhan teknisi PLTS di Indonesia dari perspektif Solarion dan pengalaman Solarion. Sudah 10.45 teman-teman, ini saatnya Mas Amar akan mengumumkan 3 penanya terbaik. Dan sebelumnya saya akan memanggil sekali lagi para instruktur yang mungkin ada tanggapan atau ingin mengkonfirmasikan mengenai pemeliharaan baterai dan modul surya fotovoltaik. Dipersilahkan. Saya panggil sekali lagi Pak Kukuh, apakah ikut masih bersama kita? Dari Banda Aceh, adakah yang ingin instrukturnya mau menyampaikan sesuatu kaitannya pemeliharaan baterai dan juga modul suryanya? Boleh bertanya nih Bu ya? Ya, silakan. Ya, izin Pak Amar mau bertanya. Baik. Boleh ceritakan Pak terkait mungkin masalah yang paling besar terjadi atau yang pernah terjadi selama Solarion atau Pak Amar bekerja di Solarion pada saat pemasangan PV atau PLTS, dan solusinya seperti apa? Misalnya ada masalah besar aja gitu. Oke, Pak Desi. Terima kasih. Oke, ada sebenarnya satu masalah besar sih yang sampai sekarang nggak ada solusinya. Jadi ada pemasangan PLTS nggak besar sih, hanya 50 kW kalau saya nggak salah. Jadi kita masang, tapi kita nggak inspeksi lebih lanjut terkait dengan sistem transmisi existing di tempat tersebut, sehingga ada limitasi untuk PLTS yang output energi yang dihasilkan. Nah, itu sebenarnya penanggulangannya cukup sulit karena kan kita pakai instalasi existing ya, instalasi klien, dan studinya tuh nggak sampai ke sana. Jadi kita udah pasang sekian kW, tapi ternyata energi power kW yang dihasilkan tuh nggak sampai segitu, hanya sekian persennya dari yang kita pasang. Itu tadi karena kita nggak bisa nggak bisa mereview, ngelihat aspek resiko dari instalasi klien, karena juga itu kan nggak ada di scope awalnya, karena juga studinya hanya ke interkoneksi dan di sistem PV-nya. Namun ternyata ada sistem lain yang lebih lanjut setelah PLTS yang ternyata nggak begitu bagus instalasinya. Dan ya itu sih, tadi kita udah pasang, cuman sayangnya nggak bisa maksimal outputnya. Paling itu yang paling susah sih, yang paling sejauh ini paling rumit. Tapi yang biasanya harusnya nggak masalah sih, kayak mungkin error paling sering itu kadang-kadang data loggernya habis nih kuotanya, jadi dia nggak bisa ngirim data monitoring. Jadi kita harus ya, kalau misalkan ada, kita harus minta si kontraktor buat tolong diganti SIM card-nya, isi kuotanya, sehingga dia bisa report lagi datanya ke cloud gitu sih. Kalau dari PLTS mungkin dari modulnya nggak ada sih ya, karena kan dia lokasinya kadang-kadang di rooftop dan tidak tersentuh sama orang awam. Jadi maintenance pun udah cukup untuk bisa manage performanya. Paling itu sih. Ya, thumbs up-nya 2. Ya, terima kasih ya. Dan juga pengalaman tadi, ternyata kalau terapung itu ada aja hambatan maintenance-nya ya. Ikannya untung kecil ya, bisa juga ada ikan lebih besar lagi itu. Sesuatu yang di luar bayangan, tetapi kita bisa belajar banyak hari ini. Baik, Mas Amar, apakah sudah memilih 3 penanya terbaik untuk hari ini? Sudah sih Bu, tadi kan ada 8 ya yang nanya ya, udah ada sih 3 yang terbaik. 3 nama yang terpilih nanti akan dapat souvenir. Mau diumumkan hari ini atau nanti by WhatsApp nanti, Mas Amar? Sekarang aja paling. Sekarang aja Bu. Maju ya, nanti diumumkan namanya, maju ya. Kita kasih salam dari sini. Oke, silakan Mas. Oke, kan 3 orang yang diminta. Ini saya mulai dari yang nomor 3 dulu. Oh, ini paling dari Mas Yegi nomor 3, ranking 3. Tadi yang nanya soal
silikon bening, lalu apa dampaknya sama efisiensi, apakah efektif atau enggak. Itu yang peringkat 3. Peringkat kedua tadi Mas Azahri ya nanya soal fuel. Soal apakah fuel dipakai atau enggak, karena emang sejujurnya fuel ini saya juga baru aware tuh ya setelah di Solarion. Kan saya kan teknik fisika, jadi nggak tahu nih soal peraturan apapun soal listrikan. Biasanya teknik elektro yang tahu. Cuman ya setelah di PLTS baru belajar lagi dari awal soal fuel, soal beberapa aspek yang harus ditangani. Dan ternyata penting juga untuk tahu regulasi dalam instalasi. Itu Mas Azahri yang kedua. Nomor 1 terakhir itu soal tadi yang temperaturnya negatif sih, Mas Dirma ya, yang nanya pertama kali. Itu ranking 1-nya. Soalnya menurut saya out of the box sih, dan kadang-kadang agak kepikiran. Jadi bagus, udah bisa mikir sampai sana kritis. Sip. Ya, siswa yang kritis tentu berasal dari instrukturnya yang juga kritis ya. Kita beri applause juga untuk Kak Tiara. Itu yang ada di pakai jubah warna coklat itu, Mas Amar. Itu adalah salah satu instruktur BPPB Banda Aceh. Iya. Dengan demikian, dengan diumumkannya 3 penanya terbaik, selesai sudah semua rangkaian guest lecturing bersama Solarion, RISD, dan BPPB Banda Aceh. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Amar, terima kasih tim Solarion, ya terima kasih sekali, dan juga terima kasih untuk para siswa BPPB Banda Aceh yang luar biasa. Tetap semangat ya, ini maju mau menghadapi uji kompetensi. Kami doakan semuanya kompeten ya dari BPPB Banda Aceh. Dan juga tetap semangat para instrukturnya. Terima kasih Mas Amar atas kesediaannya berbagi. Makasih teman-teman buat waktunya. Makasih udah mau nanya. Makasih juga teman-teman RSD. Suatu kehormatan. Iya. Terima kasih. Mbak Jess mau menyampaikan sesuatu? Silakan ngobrol. Udah cukup. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fahmi tim. Baik. Dan Kak. Terima kasih Mas Amar. Kami tutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.